bab muamalah, kerjasama atau hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Ini masih di bagian muamalah. Bab syuf'ah. Faslun wa syuf'atu wajibatun bil khilqati dunal jiwar. Pada kesempatan kali ini dibahas tentang syuf'ah. Syuf'ah itu mengganti harga, mengambil hak. Qahran di sini secara paksa. Wasar'an haqqun tamlikun qahriyin yathbutu syarikil qadim ala syarikil hadis bisabab syirkah. Mengambil hak kepemilikan qahriyin yang sifatnya qahriyin, sebangsa memaksa, yasbutu yang tetap di syarikil qadim terhadap syarikil qadim. Syarikil qadim orang yang mempunyai hak bersama yang lama, ala syarikil hadis bisabab syirkah. Wa syuf'atu wajibatun, syuf'ah hukumnya wajibatun ay thabitatun, yaitu tetap bil khilqah dengan bil khilqati khilqati syuyu, dengan bagian harta yang tercampur secara menyeluruh, dunal khiltatil jiwar, bukan campur secara bertetangga. Di bab syuf'ah, supaya jelas syuf'ah itu mengganti harga secara paksa. Kalau hukum agama itu dibolehkan, bahkan sabitatun, ketika bagian harta syarik yang punya harta bareng ini dijual sama orang lain. Contoh, satu orang tua punya anak dua, sama-sama laki-laki lah, sama-sama laki-laki. Warisan orang tua hanya rumah satu rumah. Ketika meninggal orang tuanya, bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, otomatis rumah tersebut menjadi milik bersama, menjadi milik kedua anak tersebut. Ya, kedua anak tersebut. Akhirnya ada pengakuan, ya udahlah, saya biasa di belakang, yang kakaknya biasa di depan, tapi satu rumah itu masih milik berdua. Ketika namanya berbeda pemikiran, si kakaknya ini nggak bilang-bilang sama adiknya, bagian saya dijual sama orang lain, Setelah dijual sama orang lain, mungkin saya punya bagian satu rumah itu, ada bagian saya mau jual bagian saya 50 juta contoh, dijual. Kakaknya tidak tahu, kok ini yang nempatin bagian kamar ini kok orang lain. Akhirnya, Pak, Bapak siapa? Oh, saya pemilik baru, saya udah beli ya, dari atas nama ini, udah dibeli. Maka ini bisa berlaku hukum syafi'i bagi adiknya ya, yang tidak tahu tadi. Bisa langsung, berapa dibayar oleh bapak tanah adik saya, atau bagian adik saya, atau bagian kakak saya, ini 50 juta. Nah, mau gak mau nih uang 50 juta ya, berarti kepemilikan ini sempurna milik saya, bayar gitu. Itu namanya syuf'ah, mengganti harga yang sudah dibeli ya, dibeli lagi gitu kan, dibeli lagi dengan harga yang sama yang dikeluarkan oleh si pembeli tadi. Ini hukumnya boleh ya, kalau menurut hukum Islam ya, hukum Islam ya. Mungkin sertifikat zaman dulu mungkin nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan satu sertifikat nggak mungkin dipecah, dalam arti nggak mungkin dijual separuh-separuh, pasti kejual semuanya ya,
Ini mungkin ketika zaman dahulu kepemilikan tidak seperti sekarang, kepemilikan sertifikatnya. Jadi wasyuf'atu wajibatun bil khiltah, ketika harta campuran secara menyeluruh. Secara menyeluruh itu tidak diketahui batasan-batasannya. Jadi ada bagian saja, itu khiltatus syuyuh. Ya, campur yang menyeluruh, sama satu rumah milik berdua. Nah, itu kan. Satu rumah milik berdua, satu sumur yang besar milik berdua. Nah, itu kan. Satu kobak, satu empang milik berdua. Ya, milik berdua, entah yang belah sana bagian siapa, yang sini bagian siapa. Masih satu, tapi kalau sudah jelas berarti itu namanya bukan syuyuh. Kalau sudah jelas, oh ini patok di sini, yang ke sini ini bagian si adiknya, ini bagian kakaknya, itu berarti bukan syuyuh. Itu masih ada batasan, namanya jiwar. Ya, ketika dijual tadi ya tidak bisa langsung saya ganti, ya, tidak bisa seperti itu. Karena kepemilikannya khiltatil jiwar kalau itu. Pala syuf'ata li jaridar, itu tidak bisa syuf'ah terhadap tetangga rumah, mulasikon kana au gerihi, baik bertemu ataupun baik nempel rumahnya au ger atau tidak nempel, ya. Itu akan disyuf'ah. Berarti kalau umpama danau, kobak ya satu tadi itu kepemilikan berdua, yang bagian adiknya dijual gitu. Fimayan qasimu, syuf'ah terjadi bila harta tersebut bisa dibagi, ayak balul qismah, bisa dibagi. Duna malayan qasimu, tidak bisa akad syuf'ah dengan harta, dengan bagian harta yang tidak bisa dibagi, seperti kahamamin sogirin, sumur yang kecil gak mungkin dibagi dua. Ya, sumur yang kecil gak mungkin dibagi dua. Kalau sumur yang besar mungkin walaupun dibagi dua, seandainya dibagi dua masih bisa ngambil air. Tapi kalau yang kecil dibagi dua malahan gak bisa ngambil air, gak bisa. Kahamamin sagirin. Tapi kalau hamamin kabirin yumkinu ja'alul hamama ini, yang kamar mandi tersebut, ya, kamar mandi tersebut bisa dibagi dua, maka ketika salah satu dijual bisa mengadakan akad syuf'ah. Wa syuf'atu fima la yanqilu minal argi, syuf'ah tetap di setiap perkara yang tidak bisa dipindahkan dari bumi, dari tanah, ya, kal ikor, pekarangan, ya, pekarangan bersama, wa ghairihi, atau selain pekarangan minal bina, seperti bangunan. Jadi bangunan bersama, pekarangan bersama, wa syajari, pohon bersama. Nah, itu bagi dua, tab'an lil ardi. Dengan apa syuf'ah? Bithamana alladhi waqa'a lil bai', diganti dengan harga yang terjadi dalam harga tersebut, ya, jual beli. Paingkana samanu misliyan, seandainya harga itu ada seumpamanya tadi, berapa duit, ya, kalau umpama ini rumah bagi dua, yang adanya udah dijual duluan gitu kan sama orang lain, bagian saya dijual nanti langsung. Yang punya rumah sisanya syarikil qadim, ya, bisa tadi syuf'ah, saya ganti nih 50 juta, mau gak mau ya udah milik. Karena apa? Karena namanya berbeda orang tentu berbeda keinginan. Kalau dulu sama adik mungkin masih bisa, ya, masih saudara bisa gimana. Tapi kalau umpama dengan orang lain, ini tentu akan banyak madharatnya, banyak perselisihannya, sehingga diadakan akad syuf'ah, dan dibolehkan akad syuf'ah lidaf'i dharar, tujuannya menolak kemadharatan. Karena kalau umpama orang lain mentang-mentang udah dibeli satu rumah, ya pokoknya ini mah bagian saya gimana maunya, kalau kamu biasa nempatin di depan ya saya bagian belakang, kalau kamu bagian belakang ya saya bagian depan, ya. Atau umpama barang beda kamar aja, rumahnya satu tapi kamar-kamarnya beda, saya nempatin kamar yang sebelah ini. Kalau beda orang tentu beda lagi keinginan, bisa saja di kamar tersebut dipelihara guguk lah, kita gak nyaman dengan guguk karena beda agama. Nah,
ya dipelihara anjing dan lain sebagainya, atau umpama dia hobi melihara binatang-binatang, akhirnya menjadi bau kotoran-kotorannya, kan gak nyaman, ya gak nyaman. Gak nyaman. Yang bagian belakang ternyata ada kambing, ada ayam dan lain sebagainya. Bagian depan dia tidur ternyata bau banget nih. Nah, itu lidaki doror tadi. Jadi bisa diadakan syuf'ah. Ya udah Pak, berapa bayarnya kepada saudara saya? Bagian yang saudara saya dibayarnya 50 juta. Ya udah saya balik ini 50 juta itu. Alal fauri. Wahya alal fauri, syuf'ah itu harus seketika tadi. Fa in akharaha mal qudrah 'alaiha batalat. Tapi seandainya dilama-lamakan, diakhirkan dengan mampu, 'alaiha batalat, batal akan syuf'ah, tidak boleh. Kalau udah sebulan, udah tahu dia sebulan bahwa tanah adiknya itu dijual kepada orang lain, diam aja padahal punya duit. Kalau mau dibayarin juga, diam aja. Udah 1 bulan, Pak, berapa bayar? 50 juta, saya bayarin ya, nggak bisa, batal. Karena beda, 1 bulan kan beda harga, 1 tahun ya beda harga, gitu kan, beda harga. Makanya alal fauri, seketika, ketika mampu, ya tadi, seminggu kemudian baru tahu ternyata udah dijual, saya bayar 50 juta, ini akan syuf'ah. Wa idza tazawaja imratun ala syakhsin akhadahu syafi bi mahdil mithli wa in kana syuf'a'u jama'atan istahaqu ala qadil imlak. Seandainya tadi seorang laki-laki nikah terhadap perempuan dengan mas kawin tadi, ya mas kawin bagiannya ala saksin, akhadahu syafi bimadil misli, bagiannya ternyata dipakai mas kawin oleh saudaranya, oleh adiknya, ya oleh adiknya dipakai mas kawin ini bagiannya, maka bisa syafi. Syafi itu syuf'ah, ya syuf'ah. Berapa? Kan gak jelas kalau mas kawin. Ya, kalau tadi dijual jelas, kalau dijual 50 juta jelas dijual. Tapi kalau mas kawin kan enggak, dengan mas kawin. Ini mas kawin berapa kira-kira? Maka di sini bimihlil misli. Ya boleh syuf'ah dengan mas kawin seumpama. Pasarannya kalau gadis seperti itu, istrinya seperti itu, mas kawinnya berapa duit? Nah itu pasarannya. Oh, pendidikannya S1 ya perempuannya, terus cantik, wah ini mah pasaran 50 juta nih mas kawinnya karena berpendidikan. Nah, maka dibayar tadi syuf'ahnya dengan mas kawin seumpama, karena kan bukan jual beli. Ya kalau umpama tadi 50 juta itu jual beli, kalau mas kawin kan tadi memberi dengan mas kawin, tidak ada harganya itu kan, maka dihitungnya dengan mas kawin seumpama, pasaran lah. Kalau di Arab kan mungkin 1,5 kilo ya mas kawinnya kalau di Arab zaman dulu. Perempuan itu ya lumayan mahal-mahal ya, sebelum punya emas 0,5 kilo mungkin mas kawinnya ya belum bisa. Oh cantik begini mas 0,5 kilo mas kawin. Nah itu ada pasaran-pasarannya. Kalau di kita kan tergantung kekayaan si calon suami mas kawinnya. Ada yang 3 gram emas ya, ada yang 5 gram emas, ada yang 10 gram emas. Sekarang udah variasi Pak, ya variasi mas kawin itu boleh, cuma kadang-kadang ngeribetin orang tua yang menjadi walinya. Orang tua jadi wali, mas kawinnya panjang banget ya, panjang banget, kadang-kadang 2.222.000 22 rupiah gitu kan. Apalagi kalau sekarang 2023 sampai ada 3 rupiah itu jadi mas kawin. Yang kasihan orang tuanya 2.200.000 50.000. Wah kebelit banget itu ya. Ya Abdul, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Maryati, putri kandung saya, dengan mas kawin 2.255.222 rupiah. Wah, ya kalau orang yang biasa, orang yang berpendidikan, bacanya lancar, giliran yang orang tua ini sampai ngamuk-ngamuk itu, ini mas kawin susah banget sih gitu kan. Mas kawin susah banget. Kalau mau lurus-lurus lah 2.200.000, 2.500.000. Tapi zaman sekarang
luar biasa, ya, luar biasa. Sekarang mas kawin, ya, tanggung-tanggung 231.500 rupiah, mungkin itu tanggal apa gimana itu ya. Ya, tanggal ada yang mas kawinnya berapa, cincin emas berat 3 gram dan uang tunai 231.500 rupiah, ada sampai 500 rupiah. Apa dari background kadonya dan sebagainya, mungkin sekarang udah dibikin hiasan, apa dengan tanggal-tanggal tertentu, ya. Kalau yang berpendidikan enak ngawininnya itu, Pak. Kalau giliran yang kakek-kakek, ya udah kalian ngewakilin, ribet, ya. Kelibet bahasa-bahasanya. Ada yang mas kawin saham, ya. Kata saya, baru nih saya nikahin, mas kawinnya saham, gitu kan, dengan saham PT Podomoro Land, ya, seberat 5.000 lembar. Oh, nggak ngerti, pokoknya udah mas kawinnya itu aja. Ada dengan saham perusahaan mungkin. Ini mas kawinnya dengan bagian tadi, dengan sebagian rumah yang ada di Kampung Anu. Ini mungkin akadnya ketika ini, ya. Saya nikahkan, kata orang tuanya, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Maryati, putri kandung saya, dengan mas kawin separuh bagian rumah yang ada di Kampung Anu. Separuh bagian rumah, alamatnya mungkin dijelaskan. Itu udah terjadi ini, diberikan. Berarti kan ketika udah dinikahkan atau dijadikan mas kawin, berarti kan jadi milik si perempuan. Apalagi kalau udah huduhul, ternyata udah malam pertama, pagi-paginya kakaknya, lah kok ini yang nempatin siapa nih, gitu kan, perempuan. Ini milik saya, sekarang jadi milik saya. Ya kalau milik saya mau ditempatin sama orang tua saya, ya silahkan, kata istrinya. Tempatin sama bapaknya, ya, tempatin sama bapaknya. Ini siapa pak? Saya bapaknya si perempuan. Ini rumah sudah menjadi mas kawin. Nah, maka boleh akad syubhah tadi, ya, langsung. Oh, ini bagian adik saya, ya, udah dijual. Walaupun udah dijual tetap boleh akad syubhah, ya, saya ganti harga. Nah, harga mas kawin si teteh biasanya pasaran, kalau seperti ini pendidikan jadi 50 juta, saya ganti ini 50 juta. Nah, dengan pasaran, gitu, ya. Karena bukan jual beli. Kalau jual beli kan tadi udah jelas 50 juta, 100 juta. Kalau ini kan bukan jual beli tapi dipakai mas kawin, ya, pakai mas kawin, maka ganti dengan mas kawin misli, ya, perumpamaan. Kalau dulu dilihat cantik dan ininya, pendidikannya. Karena orang tua kan beda, yang lulusan SD ya mungkin kisaran berapa, yang lulusan SMP perempuannya mas kawinnya seperti ini, yang lulusan SMA beda lagi, yang udah S1 mas sarjana gelarnya mas kawinnya beda lagi, ya. Beda lagi, karena semakin berpendidikan semakin meringankan suami dalam mendidik. Itu sebetulnya kalau mas kawin. Ya ini mau jebolan pesantren nih 5 tahun, ya harusnya lebih mahal lagi. Karena apa? Meringankan suami mendidiknya. Semakin tinggi pendidikan si istri, apalagi dalam hal agama, maka si suami lebih ringan mengajarkannya. Tapi kalau yang gak berpendidikan sama sekali, belum ngaji, belum bisa apa-apa, ya suami ngajarin doa mau mandi, ngajarin doa itu, doa mau makannya, ngajarin cara bakti kepada suami, kewajiban-kewajiban sebagai istri. Kalau yang sama sekali nggak ada pendidikan, itu yang menjadikan mas kawin berbeda-beda mahar dan misli itu. Faslun walil qirad. Selanjutnya kita membahas sebab qirad. Mustaqun alal qardi wa huwa daf'ul malik malan lil amil ya'malu fihi wa ribul mal bainahuma. Akad qirad, akad qirad itu memberikan modal kepada orang lain, ya, membelikan barang dari pemilik kepada orang lain untuk dijual atau untuk digolangkan, ya. Waribhul mal bainahuma, keuntungannya dibagi bersama. Yang satu punya skill, kemauan, keinginan, punya tenaga. Yang satu punya harta, nah gitu. Yang satu punya harta, maka bisa akad qirad. Akad kerjasama dalam usaha. Cuma harus ada ketentuan syarat. Ada ketentuan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Termasuk akad qirad ini kan
dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah mendagangkan, mengambil barang dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, dijual oleh Rasul, keuntungannya dibagi bersama. Itu akad qiron. Ya, jadi ini silahkan bawa barang saya, gitu kan, barang saya jualkan, keuntungannya dibagi bersama. Yang penting saya mah barang dari saya ini, kain ini harganya 500.000, mau dijual siapa berapa ya silahkan, setornya 500.000. Itu sama tuh, satu punya modal, pemilik modal, ya. Yang satu punya kemauan. Atau kalau di sini syarat-syaratnya, walil qiradi arba'atu syara'id. Bagi akad qirad ada 4 syarat, ya, setidaknya yang harus terpenuhi ini 4 syarat. Ayyakuna ala nadin. Yang pertama, ala nadin, di belanjaan minad darahim wa dananir, dari dirham atau dinar, berarti satu ada modal berbentuk uang, ya, atau berbentuk emas. Kalau di sini kan dinar itu emas, dirham dinar, berbentuk emas, ya, atau perak, atau uang. Kalau kita mungkin uang ala khilisati, yang murni. Wala urudun wa mina al-fulus wala huliyun wa fala yajuz al-qirad ala tabarin wala hulin wala magsyushin wala urudin. Wa minha, termasuk banda urud itu al-fulus. Al-fulus, ya, uang-uang kecil, ya, uang-uang kecil. Berarti ala nadin, perkiraan lah kalau di kita, modal yang bisa diakad qirad yang kira-kira bisa dipakai usaha, ya 1 juta gitu kan. 1 juta nih, saya punya modal 1 juta, silahkan kamu usaha, nanti keuntungannya dibagi 2. Nah, 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi kalau umpama nih saya punya modal nih 20.000, silahkan kamu usaha, keuntungan bagi 2. Repot kalau modal kecil gitu, mau usaha apa 20.000, kayak gitu kan. 20.000 berarti kan tadi yang bisa dibelanjakan secara banyak, ya minimal 1 juta bisa lah. 1 juta digolangkan, mungkin mau jualan apa, keuntungan bagi 2, itu bisa, ya. Akad qirad, satu tuh berbentuk dirham atau dinar, ya, emas yang besar. Di sini fala tabar, bukan emas yang hancur, ya, bukan perhiasan yang lain, bukan emas yang dicampur, ya. Jadi murni tadi. Kalau uangnya 1 juta, kalau di kita mungkin 1 juta, 2 juta, atau 10 juta. Saya punya modal nih 10 juta. Kamu kan mau usaha nih, mau buka usaha kuliner nih. Saya modalnya 10 juta. Silahkan kamu usaha 10 juta. Nanti hasilnya bagi 2 keuntungannya. Berapapun keuntungannya bagi 2. Kamu sebagian, saya sebagian. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, wasani ayyadana rabbul malil lil amili fi tasarrufi mutlaqan. Yang kedua, si pemilik harta harus mengizinkan terhadap si amil, si pengelola, ya, pengelola uang tadi, fitasarrufi mutlaqan, dalam mentasarrufkan harta tersebut mutlak, umum, secara umum, bebas. Mau usaha apa aja silahkan, ya, kan beda-beda skill orang. Oh, saya mau jualan soto, ya udah silahkan jualan soto. Oh, saya mau jualan pakaian, jualan baju. Ah, saya mau jualan sarung. Nah, silahkan dengan skill kemampuan mereka, jangan dibatasi. Fala yajuzu lil malik ayyadhiqa tasarrufu 'alal amil. Tidak boleh kepada si pemilik harta mempersempit ruang tasarruf si amil tadi. Dibatasi. Seperti mana dibatasi? La tashar syai'an hatta tusyawirni. Kamu jangan menjual apapun sebelum musyawarah dengan saya. Mau ngejual baru telepon dulu, Pak, ini ada yang mau beli, jual jangan ya. Nah, gitu. Ini mempersempit ruang geraknya. Ya, ini Pak, koko amu ini ada yang nawar 80.000, jual jangan ya. Nah, ini mempersempit, menghambat, lama.
nunggu setengah hari, tar dulu ya Pak, saya belum dapat izin dari yang punya modal. Nah, ini menghambat, menghambat. Jadi harus tasarruf mutlak. Silahkan, ya, silahkan uang ini yang 10 juta kamu golangkan, kamu atur, silahkan usaha, nanti hasilnya dibagi dua. Nah, hasilnya dibagi rata. Contoh kalau umpama dibagi rata. Jadi tidak ada pembatasan. Atau awla tashtar ilal khintal bayda, atau kamu jangan menjual kecuali gandum yang berwarna putih. Udah gandum putih, jangan menjual gandum yang berwarna lain. Jangan yang merah, jangan ya. Udah yang berwarna putih. Nah, itu pembatasan, tidak boleh. Ya. Masalan summa atafal musannif ala qali sabiqan mutlaqan. Aw fima la yanqati'u wujuduhu ghaliban bitasarrufi syai'in, atau menyuruh si amil, si pengelola tadi menjual barang yang terbatas stoknya. Contoh seperti kalau khairil balqi, ya, yang dulu kamu cuma boleh ngejual kuda yang belang, ya, kuda yang belang. Ini kan langka, jarang kuda yang belang, ya. Ya, bukan kuda zebra maksudnya. Kalau kuda zebra mungkin gitu. Kuda yang belang, ya, itu langka. Tapi kalau kuda secara umum, mau yang belang, mau yang mungkin coklat, mau yang hitam, mau yang putih, warna bebas, ya, itu banyak. Berarti dia beli nanti jual, dia beli dia jual, dia beli dia jual. Ya. Kalau yang langka, yang jarang, ya, ini membatasi tasarruf. Kamu jangan ngejual kalau bukan ayam cemani. Nah, nyari dulu baru dapat 5 hari, 10 hari, bahkan 1 bulan dapat 1 baru dijual. Itu penggolangan atau perputaran hartanya lama. Ya. Makanya jangan dibatasi dengan perkara yang langka tadi. Ya udah silahkan. Yang namanya dipakai usaha, mau jual ayamnya ayam apa? Ada ayam cemani. Ya, kalau burung mungkin burung yang umum, burung yang langka boleh, burung yang umum boleh. Intinya perputaran uangnya itu keuntungannya cepat, ya. Kalau umpama langka nunggu dulu sampai 6 bulan, nah lama itu, menghambat, ya, menghambat. Jadi tidak dibatasi, silahkan. Berarti yang si pengelola keuangan dengan kemampuan dia berdagang, ya, dengan berdagangnya, ya, dengan berdagang, dagang pakaian, dagang makanan dan lain sebagainya. Ini syarat kedua. Yang ketiga, ayastaritu lahu juz'an ma'luman minaribi, harus disyaratkan, ditentukan bagi si amil, ayastaritul amilil malik lil amil juz'an ma'luman minaribi, juz yang sudah diketahui dari keuntungan. Jangan sampai ini saya punya modal di 100 juta, udah kamu usaha, tenang, ntar kamu dapat bagian. Itu gak jelas, ya. Usaha akhirnya yang 100 juta benar-benar dipakai oleh si amil. Dia bikin toko atau dia buka warung, rame warungnya. Dari 100 juta 2 bulan kemudian keuntungannya 20 juta. Karena rame baru, ya, 20 juta. Akhirnya laporan, bos atau Pak, ini dulu modal yang 100 juta alhamdulillah udah dipakai usaha, laris nih jualannya. Ini saya hitung-hitung keuntungan itu 20 juta. Alhamdulillah, bagus. Ya udah nih untuk kamu 1 juta. Ini yang menjual kan cuma melohok, bengong. Saya cuma 1 juta. Saya yang capeknya, dia yang diem. Saya cuma bagian 1 juta. Nah, ini tidak boleh. Ya, akan merugikan. Makanya perjanjian itu harus di awal tadi. Perjanjiannya harus jelas. Harus jelas. Seperti separoh atau sepertiganya. Ya udah, separohnya bagian kamu. Kalau keuntungan 20 juta berarti separoh. Akhirnya kan si amil itu benar-benar dia mikir, untungnya baru 1 juta, berarti bagian saya nih 500.000. Udah mikir sendiri, udah ngitung sendiri, ya. Atau ausulusahu, atau sepertiganya.
nanti keuntungannya sepertiganya buat kamu. Kalau keuntungan 3 juta berarti kamu 1 juta, saya 2 juta, kata si pemilik harta. Ya, harus jelas sehingga si pengelola tadi berpikir, oh keuntungan saya sekian sekian sekian. Oh kalau kecil, oh berarti saya juga kebagian sedikit dong. Karena apa? Untungnya sedikit, ya, karena sepertiga dari keuntungan. Harus jelas. Atau seperti bagiannya kita bagi 2. Bagi 2 udah jelas, berarti bagi 2, ya. Bagi 2 keuntungannya kita bagi 2. Nah, berarti udah jelas separoh gitu. Itu harus ditentukan oleh si pemilik harta di awal, jangan sampai merugikan. Jangan sampai udah laris, ya, udah laku, ujung-ujungnya miskomunikasi sehingga bertengkar. Baru 2 bulan akhirnya udahlah, saya tarik lagi harta saya, ya, nggak bener nih usahanya. Nah. Yang keempat, warabiu alla yuqaddir bi mudah maklumah. Jangan la yuqaddir dikira-kira atau mesti si malik al-qirad bi mudah dengan waktu. Seperti saya menguasakan pemilikan harta, silahkan kamu usaha, qaradtu ka sanatan 1 tahun. 1 tahun ini tidak boleh ditentukan tadi, ya, 1 tahun. Waduh, cuma 1 tahun nih, bingung saya ngerjanya. Nanti kalau udah 1 tahun saya kerja apa? Ntar udah rame saya bikin toko, ya, ntar 1 tahun selesai, wah rugi. Nah, ini jangan, ya, silahkan berarti, ya. Atau tidak bisa digantung dengan kaitan yang lain. Idza ja'a rasyu syahri qaratuka, ketika awal bulan tiba maka saya akan qirad dengan kamu, ya, dengan uang 10 juta. Tidak, langsung qirad itu sekarang uangnya, ya, kasihkan kepada si amil, si pengelola. Amil itu pengelola, dia menggolangkan harta, mentasarrafkan harta tersebut. Bukan digantung tadi, sekarang akadnya, nanti pengelolaannya tidak, ya, tidak. Uangnya nanti tidak, tapi harus langsung. Wal qirad amanah, akad qirad itu akad kepercayaan, amanah. Ya tadi kan akad amanah. Saya percaya ini 100 juta buat modal, ya, buat modal, silahkan usaha. Akhirnya wah, dia belanja, dia nyewa ruko, ya, belanja, ya, laku laris, ya, itu amanah kan, udah dipercayakan. Wahina idin, karena akad qirad ini amanah, akad kepercayaan, akad amanah, titipan. La dhamana alal amil fi malil qirad. Ketika terjadi sesuatu dengan harta qirad tadi, ya, harta qirad, si amil, si pengelola tidak wajib ganti rugi ketika ada sesuatu yang terjadi. Seperti kebakaran, jual 100 juta, udah nyewa toko laris, ya namanya nasib, ternyata kebakaran, habis, ya, barang dagangannya. Ini gimana si amil ini, si pengelola, maka ini punya orang lagi, ya, uangnya. La dhamana, tidak wajib ganti rugi atau mengganti, namun bahasa Sunda teka tempuhan gitu kan. La dhamana itu teka tempuhan, tidak wajib mengganti fimalil qirad, harta qirad yang dititipkan tadi ketika terjadi sesuatu, kebakaran, dirampok atau pencurian, dicuri ini hartanya, hilang, ya, sebagian besar, ya, ini tidak wajib ganti rugi. Illa biudwan, kecuali dengan sembrono. Kecuali kalau sembrono, ya, tokonya sengaja ditinggal-tinggal, malam ditinggal, gak dikunci, ya dicuri, ya itu sembrono. Atau umpama masak air terus ditinggalin, ya, akhirnya terjadi kebakaran, itu sembrono, ya. Kalau sembrono itu berarti wajib mengganti, biudwan tadi. Kalau umpama dengan biasa, ya, ternyata terjadi ini kebakaran, padahal saya matiin kompor, tapi ternyata kebakaran juga dari arus listrik atau dari sampah yang dibakar oleh
tetangga dan lain sebagainya. Ini tidak wajib mengganti kalau tidak sembrono. Wa idza hasala ribu wa khusran jubirul khusran biribihi. Ketika dalam akad qirad ini terjadi ada keuntungan dan ada kerugian, ya maka jubirul khusran biribihi, ditambal dulu kerugiannya dengan keuntungan. Contohlah di bulan pertama ini rugi 200.000, di bulan kedua ini untungnya 1,5 juta, ya tadi tambal dulu, berarti ruginya 200, ya 1,5 juta diambil 200, berarti 1,300.000 dalam jarak 2 bulan. Kalau perjanjiannya bagi 2 berarti 1,300.000 dibagi 2, masing-masing 650.000. Kalau perjanjian dibagi 2, kalau bagi 3 ya dibagi 3, berarti yang satu bagian 415.000, yang satu lagi bagian 800-an gitu kan, kalau umpama dibagi 3 ya sepertiganya. Yang terakhir akad musyaqqah. Akad musyaqqah itu akad menyiram, ya menyirami tanaman, jaizatun, boleh ala nakhil di kurma wal kiram. Jadi kalau akad menyirami tanaman itu hanya di 2 pohon saja, yaitu anggur dan kurma. Syaratnya ada 2, ahaduma yaqdir bi mudah maklumah. Harus dikira-kira nyiramnya berapa lama. Kalau 1 tahun ya 1 tahun gitu kan. Kalau 2 tahun 2 tahun. Selama 2 tahun kamu siram pohon kurma ini, ya nanti buahnya dibagi 2, atau kamu ketika berbuah kamu mendapat bagian 1/4 dari hasil panen, ya. Maka setiap panen dapat 1/4, setiap panen itu akan musyaqqah, ya, akan musyaqqah. Wasani ayu ayyina lil amil juz'an ma'luman minat thamrah. Yang kedua harus ditentukan si amil itu yang bekerja, yang nyiram selama 1 tahun atau 2 tahun, ya. Contohlah kalau kurma dan anggur kan butuh air ketika di tahun-tahun pertama dan kedua, kesananya kan gak usah disiram juga, udah tumbuh dengan sendirinya. Ketika masih kecil ya harus disiram nih, membutuhkan air 2 tahun lah gitu kan, 2 tahun kamu siram ya, atau 1 tahun, 1 tahun ini nyiram, nanti ketika berbuah kebun kurma ini atau kebun anggur ini kamu mendapat bagian. Ya, harus tentu bagiannya berapa, ayu ayyunul amil, separoh, 1/4, 1/3 dari hasil panen tadi, ya, dari hasil panen. Ini akad musyaqqah, boleh ya. Sumal amalu fiha ala darbain, pekerjaan ada terbagi 2, yang kembali manfaat kepada buah, ini si amil juga mendapat manfaat. Yang kedua yang kembali kepada tanah, ya, kesuburan kepada tanah, ini pun kembali pada Rabbul Mal, pemilik si harta. Ini akad musyaqqah. Dalam akad musyaqqah itu bekerja, tadinya bekerja menyiram tanaman. Cuma 2 yang diperbolehkan, anggur dan kurma. Karena mungkin yang tahan lama, kalau rambutan enggak lah. Saya mau nanam rambutan di kebun, siramin. Nah, itu yang belum ada di sini, ya, tidak ada siramin, nanti buahnya dibagi lah itu. Atau saya mau nanam pohon durian, sirami selama 1 tahun, nanti ketika berbuah kamu mendapat 1/4 dari hasil panen. Itu tidak ada. Yang ada di sini cuma 2, ya. Ada cuma 2, yaitu kurma dan anggur. Faslun wa qul ma amkana lintifa bihi wallahu alam bisawab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin untuk bahasan kali ini saya cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada kata-kata yang salah atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Ditutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'iman, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ala jami' sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika, falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim hatta tarisal arba man 'alaiha wa anta khair warisin.
Allahumma inna nastaghfiruka nas'aluka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana kulla syai'in a'titana Allahumma fadna yawfika nafika wa amanika wa yadika wa jawarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi'inin wa dhibaqin min kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hutna bittaqwa wal istiqamah wa a'idhna min wajibati nadama fi nari wal mali innaka sami'u du'a. Allahumma tawil umurana wa sahhiya jasadana wa nawwir qulubana wa wasi' razaqana wa lal khairin qarribna wa nisri abidna qudhiha wa ijana fid dini wa dunya al akhirah. Akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma lakal hamdu likal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.